Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang NIP, pada video kali ini kami ingin berbagi tips memperoleh nilai SKD maksimal pada seleksi CPNS. Tips-tips ini kami peroleh dari berbagai sumber peserta-peserta tes, yang telah berhasil memperoleh nilai yang bagus saat ujian dan diangkat menjadi ASN. Oke, langsung saja. Pertama, kerjakan 20 soal TWK, kerjakan yang mudah dan yakin benar. Kedua, kerjakan 20 soal TIU, kerjakan yang mudah dan yakin benar juga. Ketiga, kerjakan semua soal TKP secara urut, pahami dan perhatikan kata per kata, jangan remehkan soal. Keempat, ketika ada sisa waktu, kerjakan sisa soal TWK dan TIU yang belum terjawab, kerjakan dengan teliti, jangan meremehkan soal. Pertanyaannya, mengapa harus 20 soal TWK dan TIU? Berikut akla penjelasannya, passing grade TWK adalah 75, yaitu 15 soal benar, dan passing grade TIU adalah 80, 16 soal benar. Dari 20 soal yang sudah kita kerjakan, mungkin ada beberapa soal yang salah jawab. Namun diharapkan, soal yang kita jawab tersebut sudah melebihi ambang batas, karena sudah yakin benar. Hal yang perlu kamu perhatikan berikutnya adalah: pertama, jangan terpaku dengan soal yang sulit, karena waktu sangat singkat, 100 soal sama dengan 90 menit, langsung lewati dan cari soal yang lain. Kedua, untuk soal TKP, kerjakan dengan tenang dan teliti. Tidak perlu terburu-buru, karena TWK dan TIU sudah kita amankan dengan 20 soal. Tips tambahan TKP buat kamu: jangan terkecoh dengan jawaban yang panjang, karena jawaban yang panjang belum tentu benar. Contoh, aku ikhlas, pilihlah jawaban seperti ini benar, karena sudah ikhlas. Aku berusaha ikhlas, jawaban seperti ini salah, karena belum ikhlas. Aku mencoba ikhlas, jawaban seperti ini juga salah, karena belum ikhlas. Aku mungkin akan mengikhlaskan, jawaban seperti ini jelas salah. Susun prioritas pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ada kalanya, soal meminta kita untuk mengurutkan pekerjaan, antrian, dan sebagainya. Pilihlah dengan hati nurani, tapi jangan terlalu munafik. Contoh, di kereta ada yang dinamakan kursi prioritas. Maka penumpang dengan kebutuhan tertentu boleh mendudukinya. Jangan sampai karena terlalu idealis, kita memilih untuk berlaku adil kepada seluruh penumpang tanpa melihat situasi dan kondisinya. Begitupun dengan soal antrian. Ingat, adil bukan tentang kuantitas, tetapi tentang kualitas. Contoh, uang jajan anak SD beda dengan uang jajan anak SMA. Cari kata kunci yang menunjukkan sebuah aksi nyata dan tegas. Misal, saya langsung membuat, saya akan membentuk, saya langsung mengantar, dan sebagainya. Hindari kata-kata, saya menghimbau, saya menyarankan, saya menyuruh, dan sebagainya. Selalu bersikap profesional. Bedakan saat sedang bekerja dan saat tidak bekerja. Saat bekerja, utamakan pekerjaan dan patuhlah pada peraturan kantor. Saat tidak dalam kondisi bekerja, utamakanlah kepentingan orang lain. Jika menemukan kasus yang memposisikan kita diberi tugas oleh atasan, maka kita harus bertanggung jawab melakukan tugas tersebut dan tidak melempar amanah ke orang lain. Meskipun kita sangat tidak setuju dengan perintah atasan, bicarakan dengan baik secara personal kepada atasan. Jangan memendam dan mengomel dalam hati. Jika dihadapkan soal yang memposisikan kita menyaksikan suatu kejahatan yang membahayakan diri sendiri dan orang banyak, pilihlah jawaban yang utama, yaitu menyelamatkan diri sendiri dahulu lalu hubungi pihak yang berwajib. Jika dihadapkan dengan soal tentang kerja tim atau kelompok, pilihlah jawaban yang tidak membebankan atau merugikan satu orang dari tim tersebut, karena setiap anggota tim mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan tugasnya, termasuk bersama-sama menanggung kesalahan yang dilakukan. Jika soalnya mengenai teknologi informasi dan komunikasi TIK, lalu kita ditunjuk untuk mengaplikasikan di lingkungan kerja. Akan tetapi, bidang tersebut bukan latar belakang pendidikan kita, maka pilih jawaban terbaik, yaitu menyerahkan kepada ahlinya dan memberikan efek positif jangka panjang, tanpa mengabaikan kewajiban untuk mempelajari TIK. Jika kita dikondisikan menyaksikan teman di lingkungan kerja melakukan hal yang tidak terpuji, maka sikap kita yang utama adalah mengingatkannya dan memastikan perbuatan itu tidak akan diulanginya di lain waktu. Selain itu,
Penting juga menjaga hubungan baik dengan teman di lingkungan kerja, jangan sampai sikap kita merusak hubungan baik dengan mereka. Carilah kata kunci yang menunjukkan etika dan sopan santun. Misal, Anda membunyikan musik dengan suara keras, lalu tetangga Anda marah. Apa respon Anda? Jawaban yang paling tepat adalah, saya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi. Jawaban lain bisa juga, saya sangat bersyukur telah diingatkan dan berjanji tidak mengulangi. Saya jadikan pembelajaran ke depan sehingga akan menjadi lebih baik lagi, dan seterusnya. Mengapa poin tertinggi adalah meminta maaf? Karena yang ingin dilihat adalah respon pertama kali jika kita berbuat salah, yaitu kita harus meminta maaf terlebih dahulu.